warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal mu'minunal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, usikum bittaqwallah fa innahu ra'su kulli syai'. Sadaqallah wa sadaqar rasul. Allahumma arhamna bil Qur'an. Masyarul muslimin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak sarta sederek sedaya adik-adik ingkang insyaallah tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mboten kesupen kita unjukaken raos syukur kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dalem menika kanthi rahmat saha pitulunganipun kita saged njagi saha ngestakaken menapa ingkang Allah Rasulipun dawuhaken dumateng kula lan panjenengan sami. Estu amal sholih ingkang kita tindakaken menika boten sandes kangge sangu kula lan panjenengan sami benjang wonten kehidupan sak sampunipun gesang wonten alam donya menika. Pramila estunipun barokah umur kita menika menawi saged kita angge so kita ginakaken kangge ngadah-ngadahaken amal sholih, ngestakaken dawuhipun Allah gi Rasulipun, nabi awisanipun Allah gi Rasulipun. Jamaah rahimakumullah, saderengipun kita lajengaken anggen kita ngaos kitab Minhajul Muslim bab adab muslim yang satu dengan muslim yang lain. Mbok menawi kita imutaken samangke kita berada di bulan haram, di bulan yang Allah muliakan, inggih menika bulan Rajab. Mbok menawi sampun 10 hari yang pertama sampun kita lalui. Ingkang intinipun di bulan-bulan haram menika Allah ndhawuhi dumateng kula lan panjenengan sami ampun ngantos mendolimi diri kita sendiri, menganiaya diri kita sendiri kanthi tumindak maksiat dan dosa. Otomatis kasawangsulipun Allah ndhawuhi kula lan panjenengan sami supados memperbanyak amal sholih. Tegesipun kita harus bisa membedakan antawisipun bulan-bulan haram saha bulan-bulan sanesipun. Di bulan-bulan haram menika amal sholih kita mestinipun kedah langkung meningkat, mestinipun lebih kita perhatikan. Kita isi nikmat Allah
ketika kita dipertemukan dengan bulan-bulan haram menika dengan amal-amal sholih. Terus bulan haram menika tegesipun bulan yang Allah hormati, Allah muliakan. Kados kasebat wonten surah At-Taubah ayatipun 36 ingkang intinipun inna iddatas syuhur indallah 12 syahrun. Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah menika cacahipun wonten 12. Ing antawisipun 12 wulan menika wonten sekawan wulan inggih menika yang Allah muliakan. Sekawan wulan menika 3 bulan berturut-turut inggih menika Dzulqa'dah, Dzulhijjah, saha Muharram. Lajeng 1 bulan yang terpisah inggih menika bulan Rajab. Ingkang saat menika kita berada di dalamnya. Maka ketika memasuki bulan Rajab, teladan kita Rasulullah mengajarkan satu doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balagna Ramadan. Hadis Anas pun sebatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Nah menika. Ya Allah, berkailah umur kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan, atau dan berkailah kami di bulan Ramadan. Nah menikah. Maka para salafun sholih ketika memasuki bulan Rajab, ugi para ulama menika kangge setar ningkataken ruhiyah kangge persiapan datengipun wulan Ramadan. Amargi Rajab kalian Ramadan menika selangipun namung 1 bulan inggih menika Sya'ban. Dados kangge setar ningkataken amal-amal ingkang ndadosaken ruhiyah menika betul-betul siap kangge menghadapi datangipun bulan Ramadan. Nah menika. Maka wonten wulan-wulan haram nggih menika jelas Allah saha Rasulipun dawuh kita mengisinya dengan amal-amal sholih. Antawisipun amal sholih menika nggih secara keseluruhan nggih, baik amal yang wajib maupun yang sunnah, tanpa wonten perbedaan. Tegesipun sedaya amal sholih ingkang intinipun nggih. Wontene para ulama ada yang lebih menekankan amal sholih menika sanesipun jagi yang wajib, kita pun dawuh nindakaken siam sunnah. Kita pun dawuh nindakaken siam sunnah. Di antara siam-siam sunnah yang Rasulullah dawuhaken. Lajeng anggo kalih memperbanyak salat sunnah. Ugi saking salat-salat sunnah yang Rasulullah dawuhaken. Lajeng angka 3 kathah maos Al-Qur'an. Kathah maos Al-Qur'an. Lajeng zikrullah. Nggih, zikrullah. Kathah anggen kita zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kaitanipun kalian keutamaan bulan Rajab menika jelas kita aturaken ing ngajeng kala wau, bulan-bulan haram menika bulan yang Allah muliakan, bulan yang Allah
hormati. Maka Rasulullah ngendika wonten hadis ingkang intinipun Rajab menika bulannya Allah Subhanahu wa taala. Lajeng Sya'ban nggih menika bulanku kata Rasulullah. Wondene Ramadan menika bulannya umatku. Nah menika. Terus Rajab syahrullah nggih. Wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab menika bulannya Allah, wondene Sya'ban menika bulanku kata Rasulullah. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Maka saking hadis menika saged pun simpulaken saking sisi keutamaan, pilih keutamaan bulan Rajab menika di sisi Allah dibandingkan dengan bulan-bulan sanesipun utawi semua bulan, kados dene keutamaan Al-Qur'an atas semua ucapan, atas semua ucapan. Sementara keutamaan bulan Sya'ban di sisi Rasulullah dibandingkan bulan-bulan yang lain menika kados dene keutamaanku dibandingkan dengan para nabi yang lainnya. Para nabi yang lainnya. Sedangkan keutamaan bulan Ramadan atas semua bulan seperti keutamaan Allah atas seluruh makhluknya. Pramila saking minas mindah malih kesempatan ingkang Allah paringaken dumateng kula lan biyen sami menika estu monggo kita maksimalkan sisa bulan Rajab ingkang tasih wonten. Wonten hadis anda sugipun sebataken Rajab syahrul zar'i wa Sya'ban syahrul syaqi wa Ramadan syahrul hasadi. Wulan Rajab menika wulan kangge nanem, tegesipun menanam kebaikan, memperbanyak amal solih. Sementara Sya'ban menika bulan kangge menyirami tanaman-tanaman kita. Sedangkan Ramadan adalah bulan untuk memanen hasilnya, memanen hasil tanaman kula lan biyen sami. Pramila saking menika monggo kesempatan menika estu kita betul-betul jagi kanthi sae amal-amal yang wajib utaminipun penjagaan tauhid saking syirik dumateng Allah menika betul-betul kita jagi. Penjagaan salat fardhu 5 waktu monggo kita jagi kanthi sae di awal waktu berjamaah wonten masjid. Lajeng salat-salat sunnah napa menika salat sunnah rawatib kalih rakaat sebelum salat fardhu utawi kalih rakaat sak sampunipun salat fardhu menika ugi monggo kita jagi kanthi sae. Qiyamul lail nggih utawi tahajud nggih menika ugi monggo kita jagi amargi menika bagian saking ciri ahlul jannah. Lajeng maos Al-Qur'an menika ugi monggo kita biasakan di bulan Rajab menika, bahkan kita tingkataken makaten ugi zikrullah. Anggen kita tansah imut dumateng Allah, membasahi lisan kita dengan zikir kepada Allah menika ugi monggo kita sami jagi kanthi sae. Oke, mboten kalah pentingipun menika
nindakaken kesainan dengan harta yang Allah titipkan kepada kita, dengan sebagian kita sedekahkan, dengan sebagian kita sedekahkan. Mumpung tasih wonten kesempatan, tegesipun ada satu masa mangke di mana kondisi manusia menika mboten purun nampi sedekah kita. Nggih. Sak mangke tasih terbuka lebar nggih. Khususipun di sekitar kita napa menika pembangunan masjid, napa menika pembangunan pesantren, napa menika pembangunan rumah-rumah tahfidz nggih. Menika sami betahaken sebagian sedekah kita, sebagian harta kita. Lan kita kedah yakin bilih harta kita yang sesungguhnya menika yang kita sedekahkan nggih, yang kita sedekahkan. Yang insyaallah akan menjadi amal jariah kita kelak di akhirat. Khususipun menawi kita sampun sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ugi tentunipun ingkang berhubungan kalian kajian wonten kitab Minhajul Muslim menika kita jagi napa menika lisan kita nggih saking ngendika yang menjadikan saudara muslim kita menika mboten remen nggih penjagaan lisan. Terus menawi Allah ngendika ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian agar tidak tersentuh azab api neraka kelak di akhirat. Inggih menika kandi ngestakaken dawuhipun Allah ki rasulipun saha nabi awisanipun Allah saha rasulipun. Nah menika. Oke tentunipun kondisi ingkang kados mekaten takwa dumateng Allah menika ingkang Rasulullah kersakaken baik ketika sendiri, baik ketika banyak orang, di setiap waktu dan tempat, oke dalam situasi dan kondisi apapun. Takwa bagi seorang muslim menika prioritas utami. Prioritas utami yang menika. Sasampunipun takwa dumateng Allah, Allah ngendika wa qulu qaulan sadida. Dan ucapkanlah perkataan yang benar. Maknanipun ketakwaan yang baik dumateng Allah menika kita sertai dengan penjagaan lisan kita. Ampun ngantos lisan kita berkata buruk, ampun ngantos lisan kita berkata dusta, kita imbangi dengan menjaga lisan kita. Ampun ngantos lisan kita napa menika menjadi senjata yang menyakitkan saudara muslim kita. Menika. Maka dengan takwa kepada Allah dan penjagaan lisan berkata benar nggih. Kata Allah yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Allah akan memberikan taufik kepada kalian untuk menjaga amal-amal kalian. Allah akan menolong kalian untuk ringan melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya. Menika dengan sebab takwa dumateng Allah,
kita sertai dengan menjaga lisan kita. Mboten namung cekap menika, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ugi badhe mengampuni dosa-dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Tegasipun nikmat yang lebih besar dari apa yang kita inginkan dari Allah selain taufik Allah memberikan kemudahan jagi dawuhipun Allah sa Rasulipun mengampuni dosa-dosa kita. Yang terpenting di kehidupan akhirat mangke Allah badhe memberikan keberuntungan yang besar, inggih menika jannah, inggih menika jannah. Ingkang salajengipun Rasulullah ngemutaken dalam sebuah hadis kaitanipun kalian penjagaan lisan kala wau ngingingi al-muflisu fina, orang-orang yang bangkrut di antara kalian. Terus Rasulullah di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah nate matur, atadruna mal muflis, apakah kalian mengetahui orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang rugi? Maka ketika itu para sahabat sama menjawab, yang saya tahu ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang tidak mempunyai dirham dan barang, orang yang tidak memiliki harta. Ananging ternyata yang dimaui Rasulullah mboten mekaten, sehingga Rasulullah ngendika, orang-orang yang bangkrut di antara umatku yaitu orang-orang yang datang membawa pahala sholatnya, datang membawa pahala puasanya, datang membawa pahala zakatnya. Oke, pahala-pahala kesainan sanesipun kelak di hari kiamat. Cuma dalam perkawis yang bersamaan kalian pahala kesainan ingkang sampun dipun tindakaken kala wau, tiyang kala wau mencaci si fulan, tiyang kala wau mendolimi si fulan, menumpahkan darah si fulan, menipu si fulan, mendolimi si fulan namanya. Maka oleh Allah pahala kebaikan yang telah diperoleh tiang ingkang bangkrut kala wau diambil tiang-tiang ingkang sami dizalimi, diambil atau diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dizalimi. Maka sebelum semuanya mendapatkan bagian pahala kebaikan yang telah dilakukan, padahal sudah habis nih, tasih wonten tiang ingkang dizalimi, dosa orang-orang yang dizalimi diambil oleh Allah dan diberikan kepada orang yang menzalimi, utawi orang yang bangkrut kala wau. Pada akhirnya tiang kala wau mboten mempunyai kebaikan apapun sehingga Allah lemparkan ke neraka. Naudzubillahi min dzalik. Menika pentingipun penjagaan lisan kita. Maka dalam adab seorang muslim datang muslim sanesipun wonten pasal 11 kalih 11 kolomben menika semuanya berhubungan kalian penjagaan lisan. Ketika Rasulullah mengatakan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, sing sapa wonge iman marang Allah lan iman marang dina akhir
hendaklah dia berkata benar atau hendaklah dia diam. Nah menikah. Maka ternyata diam itu salah satu di antara dua cara yang bisa menyelamatkan kita. Yang pertama, berkata benar menyelamatkan kita. Angka kalih menawi mboten saged berkata benar, kendel diam menika ugi menyelamatkan kita. Ada seorang sahabat yang ditanya oleh sahabatnya yang lain, kenapa kamu banyak diam? Maka sahabat tadi menjawab, dengan diam itu ternyata banyak hal yang tidak menjadikan saya menyesal. Nah menikah. Yang tidak menjadikan saya menyesal. Amargi piyambakipun diam. Sementara dengan banyak bicara, tentunipun dalam tanda kutip bicaranya boten benar kalau wau, menjadikan saya banyak menyesal. Nah menikah. Banyak menyesal. Terus kalau ben kita aturaken pasal 11 kalian 12 menika bahkan mangke sampai pasal 20 wonten adab muslim yang satu kepada muslim yang lain menika kok semuanya berhubungan dengan penjagaan lisan. Terus tidak mendiamkannya lebih dari 3 hari, tidak menggunjing, tidak menghina, tidak mencela, tidak mengejek, tidak panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, tidak memfitnahnya, yang menjadikan saudara kita tersakiti. Nah menikah tersakiti, menikah sedaya berhubungan kalian lisan. Sami angka kali welas ugi megat 13 ugi megaten nggih, tidak mencacinya tanpa alasan baik ketika masih hidup maupun ketika sudah meninggal. Terus larangan mencaci menika ternyata hatta tiang menika sampun pejah. Mboten kenging dipun ungkit-ungkit apa yang telah saudara kita lakukan sementara dia sampun sido. Menika mboten kenging kita ungkit-ungkit. Nggih. Sekawan welas tidak dengki kepadanya atau berprasangka buruk, tidak membencinya atau mencari-cari kesalahannya. Sedaya kala wau dalilipun sami nggih wonten surah Al-Hujurat ayatipun 11 saha kalih welas. Mangke saged pun bika. Lajeng hadis Rasulullah ngimutaken la tahasadu, jangan kalian saling iri, saling dengki. Wala tanajasu, jangan kalian saling bersaing dalam penawaran. Wala tabaghadu, dan jangan kalian saling membenci. Wala tadabaru, jangan kalian saling berpaling. Wala yabi ba'dukum ala ba'i ba'din, dan jangan pula sebagian kalian membeli barang yang sudah dibeli orang lain. Wa kunu ibadallahi ihwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Terus dari sekian banyak larangan ya, ingkang larangan menika tegesipun Allah haramaken, boten kenging kita tindakaken. Endingnya nggih, tujuan saking pelarangan kalau wau Allah menghendaki, Rasulullah menghendaki kunu ibadallahi ihwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Amin. Maka tenuki hadis sanesipun
iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhilah kalian dari prasangka, karena prasangka itu adalah perkataan paling dusta. Nah, menikah. Perkataan paling dusta. Terus kalau dipun singgung kaitannya dengan jual beli, menikah adabipun salah satunya napa menikah kita dilarang nimbrung ketika terjadi penawaran saudara kita dengan penjual atau penjual dengan pembeli sampai betul-betul selesai, apakah jadi beli atau membatalkan. Nembe kita istilahipun orang kedua yang melakukan transaksi jual beli dengan mungkin barang yang sama. Islam mengatur adab menikah. Lan estunipun ketika napa menika kaitanipun kalian jual beli utawi pasar nggih menika panji saenipun dari kacamata Islam orang-orang yang mboten memahami kaitanipun dengan jual beli menika dilarang untuk berjual beli, karena dalam jual beli menika syarat penipuan nggih, syarat kecurangan, maka harus betul-betul memahami tata cara adab jual beli. Sampai di zaman Rasul menika ada sahabat yang istilahipun dados penyuluh di pasar untuk mengingatkan penjual atau pembeli yang menyalahi syariat Islam. Menika tentunipun ketika Islam berkuasa, Islam kagungan pemimpin menika. Menika sampai urusan pasar nggih. Menika dipegang orang-orang yang betul-betul memahami aturan jual beli sesuai kalian dawuhipun Allah ki Rasulipun. Menika. Amargi efekipun menika luar biasa. Ketika kalian mengurangi takaran, ketika kalian mengurangi ukuran, ketika kalian mengurangi timbangan, menika akan menjadikan Allah menimpakan kekeringan yang berkepanjangan, terus kemarau panjang ingkang nyebabaken paceklik menika. Menika antawisipun maksiat yang dilakukan manusia menika antawisipun boten jujur, boten saling ridha ketika melakukan jual beli. Seandainya bukan karena Allah kasihan kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan, pasti Allah akan menahan hujan itu buat waktu yang lama. Menika antawisipun kenapa jual beli menika ugi perkawis ingkang pun atur kalian Allah ki Rasulipun. Lajeng tidak menipunya tidak menipunya. Kaitanipun kalian babakan menika salah satunya hadis Rasulullah mengingatkan kepada para pemimpin, kepada para pemimpin. Dan estunipun masing-masing kita menika pemimpin, minimal pemimpin rumah tangga kita masing-masing. Ngendikanipun Rasulullah wonten hadis riwayat Muslim, "Ma min 'abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamut yauma yamutu wa huwa ghasun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihil jannah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Tidaklah seorang hamba yang dijadikan Allah menjadi pemimpin sekelompok orang, dan ia meninggal
dalam keadaan menipu orang-orang yang dipimpinnya, melainkan Allah mengharamkan surga baginya. Aurat nih tugas pemimpin. Makanya di dalam Islam pemimpin menika mboten perkawis ingkang diperebutkan. Para sahabat itu ketika ditunjuk untuk amanah kepemimpinan, menika semuanya menolak. Semuanya menolak. Salah satunya Rasulullah pernah mengingatkan Abu Dzar Al-Ghifari kaitanipun masalah jabatan kepemimpinan menika. Ya Abu Dzar, innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati khizzun wa nadamah illa bihaqqiha. Namanya. Wahai Abu Dzar, engkau adalah lemah kaitanipun jabatan kepemimpinan menika. Ora bakatmu nggih, ora potensimu, ora ahlimu. Sementara amanah kepemimpinan menika badhetipun suwuni tanggil jawab kalian Allah benjang wonten dinten kiamat. Kajawi tiang-tiang ingkang mengambilnya dengan benar dan melaksanakannya dengan benar pula. Menika. Tegesipun dengan benar niku wau kepemimpinan menika di mata Allah dan Rasulnya dan para sahabat, khususipun para sahabat, menika setiap dikasih amanah memimpin, menika menolak. Padahal jabatan kepemimpinan menika kedah wonten. Contohipun niku sepeninggal Rasulullah, menika sampai-sampai jenazah beliau diakhirkan pemakamannya sampai terbentuk pengganti beliau sebagai khalifah yang pertama. Rasulullah meninggal wonten dinten Senin, pemakaman beliau menika nembe dinten Rabu. Menyegerakan memakam jenazah menika dawuh saking Allah ki Rasulipun. Cuma ternyata terisinya kepemimpinan di dalam Islam menika langkung penting. Langkung penting. Sehingga sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansor menika sami bermusyawarah siapa yang pantas untuk menggantikan Rasulullah sebagai khalifah yang pertama. Tadi kesempatan Abu Bakar menolak, Umar menolak, Utsman menolak, Ali menolak, Abdurrahman bin Auf menolak. Lajeng kesepakatan menika mengerucut ketika para sahabat mengungkapkan bahwa Rasulullah ketika uzur mengimami sholat 5 waktu, maka beliau menunjuk Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikannya. Nah menika. Maka saking napa menika? Usulan menika para sahabat ngelenggono. Akhiripun Abu Bakar mengambil dengan benar kepemimpinan kalau wau. Maka dalam khutbah beliau ketika aku sesuai apa yang aku lakukan sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka bantulah aku, tolonglah aku. Tapi ketika aku menyimpang dari Quran dan Sunnah, ingatkanlah. Umar ketika itu, wahai Abu Bakar, jika engkau menyimpang dari Quran dan Sunnah, saya akan ingatkan dengan pedang saya. Menika jabatan kepemimpinan. Desa niki sinten pemimpin zaman sekarang ingkang mboten menipu yang dipimpin niku sinten menika? Enten napa mboten? Pemimpin yang jujur. Mbok menawi napa menika kita apik dhateng calon yang dipimpin menika nggih ketika kampanye nggih, ketika kampanye.
janjine muluk-muluk, janjine apik tenan, janjine empuk eyup menika. Ning lali nek wis dikantuk jabatan. Padahal hadis Rasulullah niku wae. Seorang pemimpin ketika meninggal kondisinya menipu yang dipimpin, Allah haramkan surga baginya. Berat Bapak Ibu sekalian. Maka setidaknya perkawis menika, hadis menika mengingatkan kita bahwa kita semua menika pemimpin, minimal pemimpin rumah tangga kita masing-masing. Seorang suami menika dados pemimpin keluarganipun. Dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah bagaimana memimpin keluarganya. Seorang istri dados pemimpin di rumah tangga suaminya. Istri badhe dipun dangu Allah tentang kepemimpinannya. Dan semua dari kalian adalah pemimpin, masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Maka kaitanipun dengan napa menika keluarga, hadis ingkang salajengipun menika ugi penting kita emutaken. Man khabbaba zaujatan mri'in au mamlukihi falaisa minna. Barang siapa yang menipu, tegasipun menipu istrinya atau suaminya atau budaknya, maka ia bukan dari golongan kami. Maknanipun dari hadis menika dalam sebuah rumah tangga menika monggo pun ciptakan ampun ngantos ada yang menipu, tegasipun bagaimana suami bisa dipercaya istri, istri bisa dipercaya suami. Nah menika penting, ketika mboten wonten saling percaya dalam rumah tangga menika tentunipun pasti yang terjadi mboten badhe sae. Maka sikap saling percaya menika dados fondasi ingkang sangat penting. Ampun ngantos di antara suami istri menika mboten jujur. Bahkan saling menipu, saling menyembunyikan sesuatu menika. Menika tentunipun badhe ndadosaken rapuhnya sebuah rumah tangga. Jamaah rahimakumullah, dados kesimpulan ingkang kita aturaken dalu menika sepindah malih atas rahmatipun Allah kita pun panggihaken kalian bulan Rajab. Sisa yang masih ada menika monggo kita siapaken kangge menanam kesainan. Dados hadis sing ajeng kala wau, bulan Rajab adalah bulan menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman. Adapun bulan Ramadan adalah bulan memanen hasil tanaman kita. Para ulama menjadikan bulan Rajab menika dados star untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki ruhiyahnya kangge menghadapi datangnya bulan Ramadan. Termasuk urusan menika seluruh amal kesainan menika monggo kita maksimalkan. Tidak kalah pentingnya jagi lisan kita. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Mekaten ingkang saged kita aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.